Di sana berdiri seorang lelaki, Taesan. Ia datang ke acara kelulusan SMA Putri Jeonju, dengan setelan yang memikat dan pandangan yang mantap. Ia bersiap untuk melangkah masuk, mengucapkan selamat, kepada satu-satunya insan yang ia kasihi, Lee Yerin. Kemudian, Taesan melangkahkan kakinya masuk ke dalam gedung tanpa sebersit keraguan pun yang tergambar di wajah atau getar langkahnya. Tatapan seluruh hadirin tertuju padanya, seolah dunia berhenti sejenak untuk mengakui bahwa ketampanan yang dibawanya melampaui kebiasaan duniawi, suatu pesona yang tak dapat ditolak oleh mata manapun yang memandang. Ia, Taesan, tersenyum senang, sebuah senyum yang timbul dari getaran batin yang murni, karena dari kejauhan pandangnya, telah ia temukan sosok Yerin. Yerin, yang berdiri tak jauh, tanpa terfokus pada sosok yang telah lama ia kenal. Ia tersenyum ramah, seakan menyampaikan bahwa akhirnya, sosok itu datang juga, seperti harapan yang tak sia-sia. Di sisi lain, Taesan, dengan semangat yang hampir meluap dari dadanya, melambaikan tangan, dan memanggil nama gadis itu, Lee Yerin Sunbae, dengan suara yang penuh gairah dan kerinduan. Namun, dari arah belakang, seseorang menyenggol bahunya dengan sengaja. Sosok itu lewat begitu saja, mengabaikan keberadaan Taesan seakan dirinya tak lebih dari bayang yang tak patut dihiraukan. Orang itu melangkah menuju Yerin, merangkulnya akrab seperti teman lama yang tak pernah kehilangan waktu. Lalu dengan suara hangat meminta izin untuk berfoto bersama. Lee Yerin, dengan keanggunan seorang gadis yang tahu betul tata krama dan kesopanan, mengakui bahwa ia telah lama menunggu kehadiran sosok tersebut. Pria itu, berwajah dewasa dan tampan, hanya tersenyum manis, menatap Yerin seolah dunia telah disederhanakan ke dalam satu pandang mata. Bahkan, Ibu Yerin pun, dengan keramahan khas seorang wanita tua berwibawa, mengajak pria itu untuk turut serta dalam foto bersama putrinya. Lalu, dengan nada yang terdengar sedikit ketus namun penuh keyakinan, pria tersebut menyampaikan bahwa terlalu banyak orang menginginkan perhatian Yerin, dan karena itu, ia berharap semua orang kelak bisa memakai topeng dengan wajah gadis itu. Suatu sindiran halus yang menyiratkan rasa cemburu terselubung. Sementara itu, dari kejauhan, Taesan tergagap. Suaranya tercekat saat kembali memanggil nama Lee Yerin Sunbae. Namun kini, kata-kata itu seakan tak lagi memiliki daya magis yang dahulu selalu ia rasakan. Ia tak menyangka bahwa gadis yang selama ini ia puja, ternyata mampu memperlihatkan sisi yang begitu mengejutkan. Bahkan, buket bunga yang ia bawa dengan semangat yang mekar sebelumnya, kini tampak layu, seolah turut mencerminkan isi hati yang perlahan mengering karena kenyataan. Lee Yerin, dengan senyum menggantung di wajahnya, berkata, seolah berbicara pada semesta, bahwa bagaimana jika ia tidak menikah? Pria itu, dengan percaya diri yang memancarkan aura kemenangan, menyatakan bahwa dirinya akan menikahi Lee Yerin. Dan Taesan, ia hanya dapat menatap dari kejauhan, menyaksikan seluruh percakapan itu seperti seseorang yang terjebak di antara dua dimensi, hadir secara nyata, namun tiada daya untuk turut serta. Taesan kini mengerti, mengapa balasan pesan singkat dari Yerin kian lama kian sedikit. Kenangan tentang Yerin, cinta yang tak pernah bersambut, justru menjadi lebih mengakar dan meninggalkan jejak dalam, karena ketidaktahuan selama ini seakan lebih manis daripada kebenaran yang kini telanjang di hadapannya. Ia mengakui dalam hati, bahwa dadanya mendadak terasa sakit, sebuah rasa yang menusuk sunyi. Taesan, yang telah mengalami 3 perpisahan besar dalam hidupnya, kini harus menelan satu lagi. Namun tiba-tiba, ia terkejut saat mendengar seseorang berkata dengan lantang bahwa dirinya sangat beruntung memiliki keponakan seperti Lee Yerin Sunbae. Di sana, seorang pria berjas coklat tampak kebingungan, karena seorang dokter sangat menginginkan putrinya. Namun, pria berjas hijau menyangkal dan meminta agar keponakannya dijaga dengan baik. Pria berjas coklat tertawa, lalu menyampaikan bahwa mereka semua telah dewasa, dan karena itu, ia tidak dapat lagi mengendalikan keinginan mereka. Sementara itu, dari kejauhan, Taesan merasa lebih terkejut lagi, karena ia mengenali sosok pria itu, seorang tokoh penting dalam ranah peradilan negeri, hakim politik, Hami Mahkamah Agung, Lee Kang-seok. Nanti, pria itu akan diangkat oleh presiden untuk menjabat sebagai hakim Mahkamah Agung. Kedua orang itu, mereka tertawa, suatu tawa penuh percaya, dan saling mempercayakan satu sama lain, seolah menyepakati sesuatu yang telah ditetapkan jauh sebelum pertemuan itu terjadi. Taesan mengenali keduanya. Mereka adalah dokter dari Majelis Nasional dan pejabat tinggi pengadilan negeri. Kemudian, keterkejutan kembali menyergap Taesan, ketika seseorang memanggil pria misterius tadi dengan sebutan Dong Seong dan memintanya berdiri di samping Yerin. Dong Seong, lelaki itu, melangkah ringan dan berdiri di sisi Yerin, berpose untuk difoto. Dalam hati yang diliputi guncangan, Taesan mengakui bahwa ia pernah melihat pria itu di televisi. Ia adalah putra ketiga dari grup Ana, Dong Seong,
seorang pemuda dengan kecerdasan luar biasa yang tercatat sebagai mahasiswa hukum Universitas Korea, bergabung dengan perusahaan keluarga setelah lulus ujian pengacara di usia muda, dan kerap muncul di media sosial dengan reputasi playboy. Dari belakang, seorang gadis menghampiri Tae-san, sosok yang tanpa malu menyapanya dan meminta izin untuk bertukar nomor. Namun, dengan nada lemah namun tegas, Tae-san meminta maaf dan memohon agar gadis itu menjauh. Hatinya tengah remuk, dan ia tak memiliki ruang untuk hal lain saat itu. Ia merasa dunianya runtuh, tidak menyangka bahwa wanita yang begitu ia kagumi ternyata demikian. Lee Ye-rin menyadari keberadaan Tae-san, dan tanpa sadar, menyebutkan namanya. Dong Seong merasa penasaran, lalu bertanya apakah Ye-rin mengenal pria itu. Di sisi lain, Tae-san menatap ke arah Lee Ye-rin dengan mata yang tak lagi mengandung harapan, hanya kebingungan dan luka. Ye-rin kini terdiam, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Dan kemudian, dengan nada yang terdengar polos, ia menjawab bahwa ia tidak mengenal Tae-san, bahkan mengajak Dong Seong untuk berfoto kembali. Bahkan, ia merangkul lengan Dong Seong dengan penuh kemesraan, suatu sikap yang tak pernah diberikan kepada Tae-san. Di dalam benaknya, Tae-san bertanya-tanya, apakah naluri perempuan memang selalu condong pada lelaki yang sukses? Anak seorang konglomerat melawan anak seorang petani, tak peduli siapa yang menyaksikan, perbandingan itu selalu berat sebelah. Dan karena itu, Tae-san membalikkan tubuhnya. Ia memutuskan untuk mengikhlaskan Ye-rin, karena barangkali itulah jalan yang terbaik. Perlahan, Tae-san meninggalkan Ye-rin. Dan dari belakangnya, terdengar suara seseorang yang berkata bahwa ia mencintai Ye-rin. Beberapa saat berlalu, kini Tae-san menatap buket bunga yang tadinya ingin ia berikan kepada Lee Ye-rin. Ia bertanya dalam hati, apa yang harus ia lakukan sekarang? Tiba-tiba, pandangannya terfokus pada sesuatu di hadapannya, seorang gadis berkacamata, lugu dan terlihat murung. Namun, yang dilihat oleh Tae-san bukanlah sang gadis itu sendiri, melainkan dua arwah yang berdiri di belakangnya, sosok yang tampak sedih. Barangkali, itu adalah orang tua gadis itu. Mereka menyampaikan selamat atas kelulusan putri mereka. Tae-san tersenyum tipis, menghela napas berat, karena tak menyangka bahwa dirinya masih bisa melihat dunia arwah. Di sisi lain, gadis itu merasa sedih, mengenang dua sosok yang sangat ia kasihi, ayah dan ibunya. Tae-san melangkah perlahan menghampirinya, lalu tanpa ragu menyerahkan buket bunga itu, sembari mengucapkan selamat atas kelulusannya. Gadis itu terkejut, bertanya dalam benaknya siapa gerangan lelaki itu sebenarnya. Tae-san menjawab, bahwa kedua orang tuanya berterima kasih karena ia telah tumbuh dengan baik. Ia melanjutkan, bahwa ibu dan ayah gadis itu menginginkan ia hidup bahagia demi mereka. Gadis itu sekali lagi terperangah, ucapan Tae-san melampaui batas nalar yang biasa. Sambil membalikkan badan, Tae-san menegaskan, hiduplah dengan bahagia. Kedua arwah itu membungkuk hormat, menyampaikan rasa terima kasih. Tae-san merasa tenang, karena kini buket itu telah menemukan pemilik yang baru. Malam harinya, di kediaman Tae-san, kaleng-kaleng bekas minuman soda berserakan di lantai. Ia tertidur di atas kursi, dengan liur mengalir tanpa malu. Kemudian, terdengar suara yang memanggilnya, meminta ia membuka mata, dan bertanya, apakah perpisahan itu menyakitkan? Perlahan, Tae-san membuka matanya. Namun tiba-tiba, ia terkejut dan berteriak keras, karena siluet hitam pekat tampak berdiri di hadapannya. Ia bertanya-tanya, apakah sosok itu adalah hantu? Sosok tersebut menjawab dengan tenang, bahwa ketika Tae-san mendengar namanya, ia akan segera mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Dengan suara yang dalam dan penuh kepercayaan, ia menyampaikan, bahwa dirinya adalah sang ksatria seingal, Casanova. Tae-san terkejut, kebingungan, mencoba memahami makna dari nama itu, Casanova. Kemudian, sosok yang memperkenalkan dirinya sebagai Casanova, dengan nada yang dingin, tenang, namun mengandung harisma yang tak terelakkan, memanggil Tae-san dengan sebutan bro, dan menyampaikan, seolah-olah telah lama mengenalnya, bahwa mereka memiliki getaran yang serupa. Tae-san, yang baru saja mencoba mengembalikan keteraturan pikirannya, kembali terperanjat. Benaknya terpaku pada satu kata yang terus mengiang, Casanova. Giacomo Casanova, sang perayu ulung dari abad lampau, sang legenda flamboyan yang tercatat dalam sejarah sebagai dewa rayu sejati. Lalu, dengan kelembutan yang menggetarkan, Casanova berbicara kembali. Nada suaranya datar, namun penuh wibawa, ketika ia menyatakan keinginannya untuk membuat suatu kesepakatan dengan Tae-san. Namun Casanova, seperti yang segera dipahami Tae-san, bukan sekadar seorang pemikat wanita. Ia adalah pribadi berlapis, pria yang menyimpan lapisan-lapisan intelektual dan spiritual yang tak terduga. Ia lahir di kota dagang Nan Agung, Venezia,
Menjadi kepala biara pada usia ke-15, menyabet gelar doktor dalam ilmu hukum setahun berselang. Ia pun seorang pedagang cemerlang, lihai dalam ilmu kedokteran, matematika, dan kimia, seorang renaisan sejati. Kini Taesan, setelah napasnya mereda, menjawab dalam suara yang lebih tenang. Ia mengonfirmasi bahwa ia bersedia menjalin perjanjian. Kesepakatan pun terjalin di antara dua sosok dengan zaman dan wajah yang berbeda, namun terikat oleh benang takdir dan ambisi. Sementara itu, jauh di Hong Kong, tempat di mana sistem dan disiplin bertabrakan dalam hiruk kota, pemimpin tim menyampaikan kabar kepada sang direktur bahwa Daniel Zhang telah menarik dana dari akun perusahaan. Sang direktur, dengan nada datar namun tajam, bertanya apakah jejaknya dapat ditemukan. Sang pemimpin menggeleng perlahan. Ia mengakui bahwa mereka tak dapat menemukannya. Seolah-olah rekening perusahaan itu telah dipakai, lalu ditutup, dan dengan penutupannya, segala data turut lenyap tanpa jejak. Ia hanya terdiam, pikirannya bergemuruh dalam diam yang berat. Seorang bawahannya berkata dengan lirih, bahwa sosok itu, Daniel Zhang, benar-benar profesional, terlampau matang untuk usianya yang masih muda. Sang direktur menanggapi dengan nada datar, mengakui bahwa jarang ada orang yang meminjam 200 juta dolar dari mereka. Sang pemimpin melanjutkan, bahwa saldo di akun Korea melonjak dengan tajam. Seketika sang direktur bertanya dengan tajam, di mana dana itu diinvestasikan? Apakah itu berarti 400 juta dolar? Pemimpin tim menjawab, berdasarkan apa yang telah ia pelajari, bahwa investasi itu tampaknya ditanamkan pada saham perusahaan Mi, Noodle, dan pengembalian saat ini berkisar di angka 1%. Sang direktur kembali membisu. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah Daniel Zhang kini sedang merencanakan investasi jangka panjang? Ataukah, barangkali, ia hanya hendak beristirahat? Namun keputusan diambil. Sang direktur menginstruksikan agar manajer cabang, Stephen, diberi arahan untuk menjaga kontrak itu mati-matian. Daniel Zhang harus memperoleh kepercayaan penuh. Ia merenung, menyadari dalam hatinya bahwa ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi satu hal ia yakini, Daniel Zhang menyimpan suatu rahasia besar, sesuatu yang belum tersingkap. Masa depan, dalam hal ini, adalah gelap yang berselimut kilatan petir. Keesokan harinya, radio menyuarakan berita ekonomi. Harga minyak, yang sempat melambung tinggi, kini jatuh. Dan Taesan, yang tengah memacu mobil sportnya di jalanan kota, mengakui dalam benaknya bahwa itu adalah hasil permainannya, dan itu sebesar 20%. Suatu keuntungan besar, diperoleh hanya dalam satu hari. Ia menggumam dalam hati, bahwa Go Stop, permainan naik turun itu, adalah hal paling menakutkan di dunia. Besok adalah hari pertama liburan tahun baru Imlek. Ia menduga, barangkali itulah sebabnya, saat produk dilepas ke pasar, orang-orang membelinya dengan kegilaan yang membabi buta. Segalanya tentang memahami cara menggerakkan pasar. Dan dari itu, ia memetik hasil 285 juta dolar dari keuntungan 20% atas 300.000 kontrak. Beberapa hari yang lalu, ia memperoleh 400 juta dolar, termasuk modal awal 200 juta, dan kini, saldo yang dimiliki Taesan berjumlah 600 juta dolar. Saldo itu tersimpan rapi dalam buku tabungan rahasia. Berkat Casanova, pemahaman Taesan terhadap angka-angka pasar menjadi lebih dalam. Penilaiannya dalam dunia bisnis kian tajam. Bahkan, kini, suatu fungsi inti telah bertambah dalam dirinya. Emosi sedih dapat ia simpan sebagai kenangan yang indah. Ia telah mengembangkan teknik yang memungkinkan pengendalian emosi secara total. Ia mengakui dalam benaknya, bahwa patah hati pun menuntut keahlian tersendiri. Lee Erin Sun Bae dan dirinya akan tetap menjalin hubungan senior-junior di tahun depan. Namun, di sanalah ujung dari jalinan yang pernah ada. Taesan berharap, dalam heningnya, agar Lee Erin menjalani tahun baru Imlek dengan bahagia. Dan dalam ketulusan batinnya, Taesan mengucap syukur kepada sosok yang bernama Casanova. Tak lama, Taesan tiba di suatu tempat. Ia tertegun, matanya terpancang pada pemandangan di hadapannya. Sebuah rumah megah, dengan beberapa mobil terparkir di depannya, menyambut pandang. Ia mengakui, dalam keheningan yang tebal, bahwa uang adalah kekuatan yang paling besar. Dan tempat itu, itulah rumah berharga miliknya. Ubin lama telah diganti, kini mengilat hitam seperti cermin batu. Tembok tanah yang dulu rapuh kini dipugar dengan bata merah yang kokoh. Sambil tertawa kecil, ia mengakui bahwa tempat itu tak pernah tampak seelok ini sebelumnya. Namun tiba-tiba, perhatiannya tertambat pada sesuatu yang kecil di bawahnya. Seekor anjing mungil, lucu, menatap ke arahnya dengan mata berbinar.
Ia menggumamkan dalam batin, bahwa seekor anjing akan bahagia bila tuannya pun bahagia. Tapi suara lain mengusik dari dalam rumah. Seseorang, entah siapa, tengah meminjam uang kepada ayahnya. Mereka berkata, bahwa lebih mudah meminjam dari ayah Taesan ketimbang dari Ban yang memungut bunga tinggi. Taesan merasa muak. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa orang-orang itu benar-benar tak tahu malu. Ia pun bangkit dari posisi jongkoknya. Ia merenung, bahwa sang ibu telah menahan gejolak emosinya begitu lama. Kini, giliran dirinya, sebagai anak sulung, untuk mengubah suasana rumah. Belanjaan di mulut si anjing membuatnya mengernyit, namun ia tetap berseru lantang, memanggil ibunya, menyampaikan bahwa sang anak sulung telah pulang ke rumah. Sang ibu membuka pintu dengan pelan. Seketika itu pula, raut wajahnya berubah. Terkejut, anak sulungnya, Taesan, telah kembali. Taesan menatapnya, bingung, lalu bertanya, apakah sesuatu telah terjadi? Sementara itu, para saudaranya memandangnya dengan tatapan congkak, seolah-olah kehadirannya tak berarti, sebab orang dewasa tengah membicarakan hal-hal besar. Salah satu dari mereka, dengan nada dingin, meminta agar perbincangan dilanjutkan, menanyakan, dari mana semua uang itu berasal? Bahkan mereka berasumsi bahwa uang itu mungkin berasal dari warisan ayah mereka. Tak ada yang tahu bagaimana sang ayah memperoleh penghasilan. Di sisi lain, sang ayah hanya terdiam, membiarkan suara-suara kasar itu mengalir, seperti debur air yang menghantam karang. Kemudian, keheningan itu buyar ketika Taesan menyapa paman dan bibinya, dengan nada ramah yang menyembunyikan duri, menyatakan bahwa yang lebih muda telah datang. Raut wajah sang ibu membeku dalam keterkejutan, apalagi saat Taesan menambahkan, hampir saja ia lupa rupa paman dan bibinya. Namun, mereka tak diam. Bibi dan pamannya mencerca, katanya Taesan kurang ajar, jika hendak berbicara dengan yang lebih tua, hendaknya ia membungkuk terlebih dahulu. Bibi pun bertanya-tanya, sejak kapan Taesan menjadi begitu sombong? Sang ayah tetap membisu, menggigit bibirnya. Namun Taesan melanjutkan, dengan suara tenang yang penuh ironi, sopan santun macam apa yang dimiliki oleh mereka yang bahkan tak datang ke peringatan kematian orang tua mereka? Dengan senyum hangat di wajahnya, Taesan mengakui bahwa ia malu hanya untuk mendengarnya. Kini, amarah memuncak. Para saudaranya tersulut, ada yang memanggilnya bajingan. Bibi berdiri, menuding, bertanya siapa yang mengajarinya berkata seperti itu. Sang ibu terperangah dalam ketakutan, menyaksikan keberanian anaknya sendiri. Taesan menghampiri sang ibu dengan cepat, menanyakan apakah beliau baik-baik saja. Sang ibu, dengan suara lemah, menyuruhnya agar tak perlu khawatir, dirinya baik-baik saja. Namun, tak ada jeda. Saudara-saudara itu bangkit, menyebutnya anak nakal, karena berani mengabaikan yang lebih tua. Taesan tak tahan. Istilah, orang dewasa, itu menyulut bara di dadanya. Ia menatap mereka dengan tajam, dan bertanya, adakah orang yang lebih tua dari ayahnya di ruangan itu? Sang ayah pun gemetar. Fakta yang disampaikan anaknya mengguncangnya. Lalu, salah satu pamannya maju, marah, bersiap menampar, menyebut Taesan bajingan. Tapi Taesan tak bergerak, hanya menatap lurus. Lalu, suara terdengar. Paman itu mundur, terperanjat. Ia ketakutan. Sebab Taesan telah menangkis serangan itu, tanpa bergeming sedikit pun. Dan tiba-tiba, suara sang ayah meledak, seperti petir di langit yang lama diam. Ia menyuruh semua orang berhenti. Bahkan ia menyebut mereka semua, bajingan. Kini, seisi ruangan terhenyak dalam keheningan yang terpatahkan oleh auman menyerupai harimau yang terbangun dari tidur panjangnya. Suara itu menggelegar dan menyapu udara seperti guntur di tengah musim kemarau. Taesan, yang sedari tadi menyimak dalam diam, merasakan gelombang kegembiraan menjalar dalam dadanya, sebab sang ayah akhirnya menampakkan jati dirinya yang sejati. Sosok yang selama ini hanya dikenalnya melalui bayang dan pengamatan. Dengan nada yang tegak laksana pedang, serta aura menggetarkan yang menyeruak seperti kabut malam dari celah-celah batu karang, sang ayah menyampaikan bahwa ia telah memperhatikan mereka semua, tanpa kecuali. Namun tak satu pun dari mereka yang menyadari, apalagi menanggapi, tatapan mata tajam yang telah ia lemparkan selama ini. Orang-orang di sekeliling ruangan saling berpandangan, tercengang, penuh bertanya-tanya dalam diam tentang makna tersembunyi di balik kata-kata pria tua itu. Namun kemudian, dengan ketegasan yang tak menyisakan ruang bagi sanggahan, sang ayah mengucapkan perintah. Ia menuntut agar para saudaranya memanggilnya dengan sebutan kakak tertua. Seolah tersadar dari mimpi yang mengambang di antara kenyataan dan gengsi, mereka pun serempak memperbaiki ucapannya. Kini menyebut sang ayah Taesan dengan panggilan yang baru, penuh hormat,
dan mengakui posisinya sebagai yang sulung di antara mereka. Sang ayah lalu melirik kepada Taesan. Dalam lirikan itu, tersimpan perintah halus namun jelas. Ia ingin Taesan meminta maaf kepada para tetua. Dan kemudian, kembali ia mengalihkan pandang kepada para saudaranya sendiri, menegaskan bahwa mereka pun harus menyampaikan permintaan maaf kepada anaknya, Taesan, sebagai bentuk pengakuan akan kesalahan yang telah mereka perbuat. Semua terjadi sebagaimana telah lama diduga oleh Taesan. Kekuatan seorang kakak tertua memang berbeda dan tak tertandingi. Dengan ketundukan penuh tata krama, Taesan membungkukkan tubuhnya, dan dari bibirnya mengalir permohonan maaf atas kata-kata dan sikapnya yang kasar. Di seberang sana, paman-paman dan bibi-bibinya tak punya pilihan lain selain mengikuti, menyatakan penyesalan atas perilaku mereka yang selama ini merendahkan. Sang ayah kemudian menjelaskan, dengan suara yang tak memberi ruang bagi penolakan, bahwa jika ada di antara mereka yang membutuhkan uang, maka hendaknya mereka menyampaikannya langsung kepada Taesan, putra sulung keluarga itu. Karena mulai sekarang, kendali atas keuangan keluarga berada sepenuhnya di tangan pemuda itu. Demikianlah, liburan tahun baru Imlek mereka mencapai akhirnya, bukan dalam sorak-sorai, melainkan dalam kepasrahan dan tatanan baru yang tak terelakkan. Beberapa hari berlalu. Di gedung megah milik perusahaan LOR, kerajaan dagang yang berada dalam kendali Taesan, ia menerima sebuah bingkisan kecil dari Sera, yang datang membawa semangat liburan dalam wajah berseri. Dengan tingkah laku manis dan gerak-gerik yang menggemaskan, Sera menjelaskan bahwa ia baru saja kembali dari sebuah perjalanan ke Australia bersama ibunya. Barang itu, katanya, sangat direkomendasikan oleh penduduk setempat. Masih dengan nada ringan yang tak bisa menyembunyikan kekaguman remaja, Sera melanjutkan bahwa bingkisan itu adalah hadiah karena CEO Taesan telah bekerja lembur hampir setiap hari. Taesan pun menanggapi dengan senyum jenaka, mengatakan bahwa jika ia mengonsumsi barang itu, mungkin ia bisa melompat tinggi seperti kanguru yang berlompatan di jalan-jalan pedalaman Australia. Sera tersipu malu, seraya mengakui bahwa ia sendiri tidak tahu banyak tentang manfaat barang itu. Ia mengatakan bahwa benda itu cukup mahal, dan menyarankan agar Taesan mengonsumsi 1 pil setiap hari. Sambil berbalik meninggalkan ruangan, dengan langkah malu-malu yang seolah ingin menghilang, Sera sempat menjelaskan bahwa barang tersebut memiliki efek yang sangat baik bagi kaum pria. Sari kanguru, katanya, jelas bukan untuk Taesan, melainkan lebih tepat sebagai minuman energi untuk sahabat Taesan, seseorang yang dalam seloroh mereka dijuluki si Casanova. Karena liburan musim dingin telah mencapai akhirnya, untuk saat ini, Taesan pun bersiap mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan Seoul yang hiruk-pikuk. Ia mengakui, dalam batinnya, bahwa kehidupan sebagai seorang siswa SMA adalah perjuangan yang berat dan menguras. Ia bertanya-tanya, jika suatu saat pemimpin Yu, sosok otoritatif di sekolah, mengetahui bahwa dirinya adalah CEO perusahaan besar, akankah pria itu mengundurkan diri? Dengan jemari yang lincah dan penuh ketekunan, ia menggerakkan tetikus, matanya terpaku pada layar monitor di hadapannya. Dari tahun 2007 hingga 2009, dunia yang tenang telah dicabik oleh badai besar. Ekonomi Amerika Serikat, yang selama ini disebut-sebut sebagai garda terdepan dunia, berada di ambang kehancuran. Seandainya Bank Cadangan Federal, FRB, tidak mencetak uang secara masif atas nama pelonggaran kuantitatif, dunia niscaya telah kembali ke jurang depresi besar. Amerika Serikat adalah satu-satunya bangsa yang mampu menjadi raja dalam pencetakan uang. Dan momen itu akan datang. Kekacauan, sebagaimana selalu, diperlukan demi kelahiran seorang pahlawan baru. Untuk saat ini, Taesan belum berhasrat untuk mengambil alih bisnis properti atau perusahaan yang sedang tumbang. Real estate adalah aset yang tak bergerak, meninggalkan banyak jejak dan bayang. Perusahaan pun demikian, bukan miliknya, dan jika ia terlibat, dirinya hanya akan menjadi sasaran banyak mata. Yang ingin ia kuasai adalah medan tak berwujud, dunia tak terlihat dari dalam kelapan. Uang adalah satu-satunya dominasi. Itulah makna sejati dari finansial. Dan Taesan akan menjadi pemilik dari kekuasaan uang yang tak terlihat, tak terjamah, namun mengendalikan segalanya. Beberapa hari kemudian, di kantor pusat LOR tercatat bahwa terdapat 15 restoran pizza, 11 restoran ayam, dan 20 toko makanan ringan Korea, dengan 10 pembayaran rutin untuk warnet. Sera, dari tempatnya yang tidak jauh, bertanya-tanya dalam hati, siapakah sebenarnya sosok CEO misterius ini? Dengan kartu kredit perusahaan, pembelian pizza terjadi begitu sering, seolah bukan investasi saham melainkan pesta perjamuan. Sera penasaran, mengapa Taesan makan begitu banyak? Ia meragukan bahwa semua itu ia makan sendiri. Muncul dugaan dalam benaknya, mungkinkah Taesan memiliki kekasih? Namun sejurus kemudian, ia menggugurkan dugaannya sendiri. Jumlah itu terlalu mahal, pikirnya. Jika memang sebanyak itu, maka hanya seseorang dengan perut babi saja yang sanggup menelannya.
Dari kejauhan, pengacara Joe mengamati Sarah, tersenyum lega menyaksikan gadis muda itu yang tampak sibuk bekerja. Ia belum bertemu CEO Jiang Taishan bulan ini, dan berharap, dalam diam, bahwa sang pemuda hidup bahagia di dunia tanpa seorang wanita. Malam hari pun datang, di kediaman pribadi Taishan. Ia duduk seorang diri di hadapan layar monitor raksasa, dan kegusaran menyelimuti dadanya. Sepotong pizza tidak mampu menghapuskan stres yang menggumpal. Bahkan, hanya dengan menatapnya saja, rasa mual mulai menjalar. Ia menduga, barangkali semua orang memang menjadi stres ketika memasuki tahun terakhir sekolah menengah. Meskipun sekolah telah menyediakan makanan sehat, teman-temannya tetap memiliki selera makan yang besar. Namun tidak baginya, Taishan tidak perlu mengkhawatirkan isi dompetnya. Fakta bahwa jajanan ringan bisa menelan biaya hingga lebih dari 5 juta won, tetaplah sesuatu yang membuat kepala menggeleng. Kini, ia menatap monitor besar itu, sebuah grafik saham naik turun mengisi layar dengan denyut digital yang membisu. Hari ini adalah hari penentuan. Pagi hari tanggal 3 April akan menandai dibukanya pasar Amerika Serikat. Saat ini, pukul 22.30 waktu Korea. Hitung mundur telah menyisakan 5 menit. Ia telah mempersiapkan semuanya. Akumulasi dana tersebar di berbagai rekening bank, termasuk keuntungan yang telah dihimpun selama ini, 1 miliar dolar, atau setara 1 triliun won. Dan semuanya akan meledak serentak, hari ini juga. Detak jantungnya kian cepat, hari ini adalah hari perebutan. Seminggu sebelumnya, saham New Century Financial telah goyah, perusahaan penyedia pinjaman subprime mortgage terbesar kedua di Amerika Serikat, terguncang oleh penjualan singkat, atau yang dikenal sebagai short selling. Dalam waktu yang sama, seseorang menjual beberapa call option, kontrak keuangan dalam industri yang sama, termasuk New Century, dan membeli put option, yakni kontrak yang memberikan hak untuk menjual saham pada harga tertentu. Dan kini, dalam hitungan 10 detik, tembakan pertama akan dilepaskan ke arah perubahan mendadak yang akan mengguncang dunia. Waktu terus bergerak. Taishan menggenggam tetikusnya, bersiap. Detak jantungnya mendesak ruang dada, dan ketegangan menjalar di seluruh penjuru ruangan. Ia terus mengamati layar, bahkan ludah pun ditelannya dalam kepanikan yang nyaris sunyi. Dan akhirnya, pasar saham Amerika Serikat resmi dibuka. Taishan membuka matanya lebar-lebar, fokus sepenuhnya, tubuhnya seperti diikat pada momen yang menegangkan itu. Tidak seperti di Korea, saham-saham di sana tidak memiliki batas jatuh. Bukan hanya New Century Financial, namun juga Novastar Financial dan Fremont General, semuanya terjun bebas dari tangga yang menjulang tinggi. Taishan bersorak dalam hati. Kemenangan telah tiba. Kegirangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya meledak dalam dadanya. Saham-saham itu anjlok puluhan persen dalam sekejap mata. Bahkan air mata mengalir dari pelupuknya, beruang hitam besar telah runtuh di jantung Amerika Serikat. Namun tiba-tiba, suara tawa seseorang menggema di balik punggungnya. Seseorang menertawakannya, dan menduga bahwa dirinya sedang tidak sehat. Taishan tersentak. Ia segera melirik ke arah sosok tersebut, dan dalam suara yang nyaris berbisik, bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya?" Ternyata, sosok itu adalah Chris Vansdale. Ia mengakui bahwa keadaan Taishan tampak ganjil, wajah muridnya menyiratkan sesuatu yang tak biasa. Maka ia pun bertanya, dengan nada setengah heran, apakah ada sesuatu yang tengah terjadi di dunia manusia? Taishan menampakkan rona kecewa pada parasnya yang biasanya tenang, menyampaikan bahwa kemunculan Chris yang tiba-tiba sungguh mengganggu. Dan apakah Chris, sebagai seorang dewa, tidak menyadari perubahan yang mengusik itu? Dalam hati, Taishan harus mengakui bahwa Chris ini jelas berbeda dari Casanova, sosok flamboyan yang dahulu pernah menjadi bagian dari perburuan suci di bawah panji Zeus Olympia. Di sisi lain, Chris memberikan selamat, sambil menatap tajam ke arah muridnya itu. Ia menyebut bahwa Taishan telah meningkat, bahwa tingkatan dirinya kini lebih tinggi dari sebelumnya. Taishan membenarkannya dalam hati. Memang benar, ia baru saja memakan seekor beruang besar. Namun, keheranan tetap bersarang dalam dadanya, karena tiada satupun perubahan yang ia rasakan secara nyata. Taishan pun bertanya, dengan sorot ingin tahu yang lekat, apakah Chris melihat adanya perubahan pada tubuhnya? Chris mengangguk tenang, mengafirmasi bahwa perubahan itu jelas terlihat oleh matanya. Kemudian, Taishan merasa ada ketegangan yang samar, mencoba mengalihkan percakapan. Ia bertanya dengan suara pelan namun tegas, apakah maksud sesungguhnya dari kunjungan mendadak itu? Mengapa Chris kembali muncul di hadapannya? Namun Chris, dengan gayanya yang santai, mencoba mencairkan suasana. Ia tersenyum ringan, membetulkan posisi kacamatanya dengan satu gerakan pelan yang penuh percaya diri,
lalu berujar bahwa Taesan memang selalu tampak begitu dingin. Setelahnya, ia mengungkapkan bahwa kini ia menemukan sebuah bahasa baru. Ketika Taesan mendengarnya, tatapannya tidak menyiratkan rasa ingin tahu yang besar, namun demi kesopanan semata, ia menanyakan bahasa apa gerangan yang dimaksud. Dengan nada setenang permukaan danau yang tak terguncang angin, Chris menjelaskan bahwa bahasa itu merupakan bahasa kuno, telah lama lenyap dari peradaban manusia. Ia menyebut namanya, bahasa rune. Taesan tersentak, pikirannya bergolak. Dalam hati, ia mengingat bahwa bahasa rune hanyalah sesuatu yang pernah ia temui dalam lembaran novel atau layar permainan yang mengandung unsur magis. Bahasa itu, konon, digunakan oleh bangsa Jerman dalam ritual sihir, dan karena misteri yang menyelubunginya, banyak yang mempercayai bahwa itu memang sihir sejati. Chris tampak meyakinkan, auranya penuh kebanggaan yang tak disembunyikan. Maka Taesan masih diliputi rasa tak percaya, bertanya, apakah itu sungguh merupakan bahasa sihir? Dalam batinnya, ia menolak untuk percaya begitu saja bahwa sihir sungguh ada di dunia nyata. Namun ia sadar, pada akhirnya, hanya waktu yang mampu membuktikannya. Di sisi lain, Chris, dengan nada menggoda, bertanya apakah Taesan mulai penasaran. Ia menambahkan, bahwa ia bersedia mengajari Taesan. Kemarin, Taesan melipat gandakan $1 miliar. Itu adalah keuntungan sebesar 500%. Sebuah capaian yang, jika dicatat sejarah, akan menjadi legenda di jagat keuangan global. Sebuah prestasi yang barangkali tak akan pernah dapat dilampaui. Tidak mengherankan apabila George Soros atau bahkan Warren Buffett memanggilnya dengan sebutan kakak. Pada tahun 2010, tercatat sekitar $21 triliun tersembunyi di surga pajak dunia. Hanwha 2 skenaries dan 4,2 kuadriliun won. Betapa besar. Maka 5 triliun won milik Taesan hanyalah perahu kertas yang melintas di samudera yang tak bertepi. Dan meski demikian, ia tetap merasa lapar. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk. Suara adik perempuannya terdengar di seberang, bertanya dengan nada lembut apakah sang kakak sedang sibuk. Taesan balik bertanya, apakah ada sesuatu yang penting? Sang adik menjelaskan bahwa mereka sedang menyiapkan makanan ringan larut malam. Bahkan, mereka membuat ramen. Taesan bertanya-tanya, apakah akan ada tamu datang? Sang adik mengonfirmasi bahwa mereka menantikan kedatangan dua temannya, Ahin dan Yesul. Taesan mengangguk, menyampaikan pengertiannya, lalu sambungan pun terputus. Dalam batinnya, ia mengakui bahwa ia tak bisa membantu memasak, sebuah urusan yang selama ini tidak ia kuasai. Dan saat itu pula, perutnya berbunyi lirih, menandakan rasa lapar yang tak lagi tertahankan. Taesan mengakui dalam hati, bahwa satu-satunya yang bisa ia masak hanyalah mie instan. Maka ia pun berencana untuk mengikuti kursus memasak suatu hari nanti. Namun sebelum pikiran itu benar-benar selesai dipertimbangkan, sesuatu mengusik kesadarannya. Cahaya terang benderang muncul dari belakang tubuhnya, disertai hembusan angin yang menyapu ruang. Di balik sinar menyilaukan itu, sesosok siluet hitam berdiri, asing dan menakutkan. Dengan suara gemetar, Taesan bertanya siapa sosok itu. Ia bertanya dalam hati, di manakah dirinya kini? Tempat itu menyerupai dapur. Lalu, dari arah cahaya, muncul seorang perempuan yang menyambutnya dengan senyum dan ucapan hangat. Selamat datang. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Janggem. Taesan terperanjat. Sebuah nama melintas di kepalanya, Janggem the Great. Dalam batinnya, ia bertanya-tanya, mengapa dewata belakangan ini kerap muncul begitu saja? Janggem tampak terkejut karena Taesan mengenalinya. Taesan membenarkan bahwa ia pernah melihat Janggem tampil di televisi, dipanggil dengan sebutan Janggem the Great. Sang wanita tersenyum, mengangguk perlahan, mengakui bahwa dahulu umat manusia memang memanggilnya demikian. Taesan, yang belum juga tenang, menanyakan alasan kedatangannya yang tiba-tiba. Janggem menjelaskan dengan nada pasti, bahwa dirinya hadir karena Taesan memiliki sesuatu yang ia kehendaki. Ia menegaskan bahwa Taesan telah menyampaikan kepada langit bahwa dirinya ingin belajar memasak. Taesan terkejut, menyadari bahwa para dewa mendengar isi hatinya. Dalam hati, ia merasa malu, karena yang sesungguhnya ia inginkan hanyalah menyantap ramen pedas. Janggem menjelaskan bahwa tiada yang luput dari pengetahuan para dewa. Segala sesuatu di sekeliling Taesan adalah bagian dari yurisdiksi mereka. Maka dari itu, segala ucapan dan keinginan Taesan akan selalu mereka dengar. Terutama dewa-dewa seperti dirinya, yang tengah membutuhkan poin, mereka akan selalu mengawasi. Taesan, dengan dahi mengernyit,
bertanya-tanya tentang maksud dari poin yang kerap disebut para dewa. Sampai saat ini, ia belum juga memahami arti sesungguhnya. Dalam batinnya, ia bertanya, mengapa semua dewa seolah menginginkan poin darinya? Jangge menjelaskan bahwa karma yang telah dibangun oleh Taesan sangatlah berguna bagi para dewa. Ia pun mendapatkan poin dari keterampilan memasaknya. Namun karma yang diperoleh para dewa tidak semurni, tidak sekuat yang diperoleh manusia. Dan inilah sebab utama mengapa mereka begitu menginginkan poin Taesan. Taesan menduga dalam diam bahwa Jangge mampu membaca pikirannya, karena sang dewi seolah mengetahui setiap pertanyaannya, dan menjawabnya dengan ramah sebelum sempat ia ungkapkan. Ia pun mengakui dalam hati bahwa dirinya tidak menyadari betapa besar karmanya selama ini. Dan mungkin, inilah alasan para dewa kini begitu dekat dengan dunia manusia. Jangge berkata ringan, bahwa bila suatu hari Taesan meninggal, maka semuanya akan menjadi terang baginya. Dalam batinnya, Taesan mengaku bahwa ia telah mati sebelumnya. Sang wanita kembali menjelaskan bahwa meskipun Taesan bukan murid para dewa, ia mampu berkomunikasi secara terbuka dengan mereka. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Tiba-tiba wajah Taesan terbelalak, ketika Jangge menyampaikan bahwa masih banyak dewa yang belum dikenalnya. Dengan suara tegas, Jangge memperingatkan agar Taesan berhati-hati, bahwa hanya karena mereka adalah dewa, bukan berarti semuanya layak dipercaya. Kecuali leluhur Taesan sendiri, yang, menurutnya, adalah sosok yang sangat kuat. Semua dewa lainnya hanyalah pedagang berhati dingin. Dalam hati, Taesan mencatat bahwa Jangge pun bukanlah leluhurnya. Maka ia membungkukkan tubuhnya, seraya menyampaikan bahwa dirinya hanyalah manusia yang lemah, dan memohon agar Jangge bersedia menjaganya dengan baik. Namun dalam batinnya, ia berharap Jangge segera menghentikan ceramahnya dan mulai menyampaikan tujuan yang nyata, kesepakatan apa yang hendak ditawarkan. Sekonyong-konyong, Jangge langsung mengajaknya membuat kesepakatan, seolah mengetahui isi hatinya dengan tepat. Ia kemudian menjelaskan bahwa tujuan memasak bukanlah sekadar menyajikan makanan lezat, melainkan mencipta ramuan penyembuh bagi tubuh dan jiwa manusia. Kini Taesan merasa frustrasi. Jangge terus berbicara, seolah tak pernah kehabisan kata. Namun beberapa saat kemudian, di kediamannya, terlihat Taesan tengah memotong sayur dengan lincah, gerakannya seperti dimiliki oleh seorang juru masak profesional. Ia menumis sayur dengan cekatan. Sang adik dan para tamu memandangnya dengan kekaguman yang tak tersembunyi. Salah seorang teman adiknya bertanya, apakah Taesan adalah seorang chef? Namun adiknya menjelaskan bahwa kakaknya itu, dulunya, bahkan nyaris tak bisa memasak ramen. Mereka tercengang, memuji kehebatan Taesan tanpa ragu. Seperti seorang koki di televisi Korea. Sang adik terkejut melihat kedua temannya terpikat. Mereka bahkan menyampaikan bahwa Taesan seperti sedang mencabik dada mereka dengan pisaunya. Salah satu dari mereka mengakui, tanpa malu, bahwa dirinya jatuh cinta. Taesan terus memasak dengan tenang. Namun dalam hati, ia mengakui bahwa Jangge, meski bukan leluhurnya, terlalu baik untuk diabaikan. Ia segera menghentikan pikirannya sendiri, takut kalau para dewa mendengarnya. Kini, raboki telah selesai dimasak. Ia mengakui bahwa itu adalah pertama kalinya ia membuatnya. Dan karena itu, ia tidak yakin dengan rasa hasil masakannya. Namun, sang adik dan teman-temannya hanya bisa terpana. Mereka memandang raboki itu dengan mata berbinar. Perlahan, mereka mulai mencicipinya. Tiba-tiba, seseorang menjatuhkan sendoknya. Hening menggantung di udara. Ekspresi wajah mereka tak bisa ditebak. Taesan, merasa cemas, segera bertanya, apa yang terjadi? Kini, teman-teman dari adik Taesan mulai memperlihatkan ekspresi yang ganjil. Wajah mereka diliputi oleh kebingungan yang perlahan pecah menjadi tangisan lirih. Bahkan sang adik pun, yang selama ini tampak tenang, turut memperlihatkan rona serupa. Matanya membasah, air mata perlahan mengalir di pipinya yang pucat. Taesan memandang mereka dengan kegelisahan yang makin menjadi-jadi. Dadanya bergemuruh oleh tanda tanya yang tak berujung, dan kepanikan menjalar pelan namun pasti. Ketika kepanikan itu telah mencapai puncaknya, ia bersuara dengan nada nyaris putus asa, meminta mereka untuk berkata jujur, memohon agar mereka menghentikan sandiwara ini, jika memang itu hanya gurauan belaka. Namun suara-suara mereka yang menyusul kemudian terdengar begitu kacau, tak jelas arah, dan membingungkan batinnya. Ia menatap satu demi satu, hingga kemudian menyaksikan ibu jari yang mereka acungkan, simbol yang tak ia duga. Ternyata, mereka tidak pernah menyangka bahwa masakan Taesan akan selezat itu. Bahkan ada yang, dalam keharuan yang sulit dijelaskan, menyebutnya sebagai seni. Sebentuk rasa lega mulai menyusup perlahan ke dadanya. Ketakutan yang semula mencengkeram kini pelan-pelan mengendur, digantikan rasa haru yang malu-malu muncul.
Mereka kemudian mengambil kembali makanan mereka, sambil bertanya bagaimana mungkin kakak dari adik mereka mampu menciptakan sesuatu yang demikian luar biasa. Bahkan, ada yang, setengah bercanda setengah curiga, menuduh bahwa mungkin ia mencampurkan sesuatu ke dalam masakannya. Namun Taesan hanya tersenyum, sebuah senyum tenang, penuh rahasia, lalu mempersilakan mereka untuk melanjutkan santapan itu selagi hangat. Salah seorang dari mereka, sambil mengangkat garpunya, menyampaikan bahwa kini ia memiliki standar baru, tinggi dan nyaris tak tergapai, untuk raboki. Taesan menyuapkan raboki ke mulutnya sendiri, dan dalam batinnya yang tercengang, ia bertanya-tanya, sebab baginya, ia hanya menambahkan sedikit bumbu semalam. Dan seketika, tanpa peringatan, air mata mengalir dari sudut matanya. Ia mengangkat ibu jarinya, serempak dengan mereka, dalam keheningan yang hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang betul-betul mencintai apa yang mereka ciptakan. Dalam hati, ia hampir tak percaya bahwa rasa yang demikian menggugah itu berasal dari tangannya sendiri. Maka malam itu, yang semula hanya diniatkan sebagai kudapan larut malam, berubah menjadi kenangan yang tak mungkin dilupakan. Sebuah malam yang lembut dan indah, milik Taesan. Setelah itu, di kediaman yang sunyi, hanya denting keyboard yang terdengar memecah keheningan. Di hadapannya kini, terbuka sebuah permainan baru, permainan yang menghasilkan uang, dan memakannya. Hari ini, ia telah memutuskan akan menjalaninya. Perdagangan Marine FX. Dua pilar dunia valuta asing, pasar properti dan Marine FX. Dan kali ini, bidikannya telah mengarah pada satu sosok. Angka transaksi harian mencapai 3,2 triliun dolar pada April 2007. Ia tahu benar, bahwa itu bukan sekadar pasar, melainkan perjudian terselubung, diatur oleh tangan-tangan yang pura-pura menjunjung hukum. Leverage permainan ini mencapai 50 kali. Ia mengakuinya dalam benaknya, bahwa taruhan ini sungguh berani. Ia telah menggambar grafik yang berfluktuasi lebih dari sekali, mencatat pergerakan demi pergerakan dengan ketelitian seorang perencana perang. Karena itulah, dana disimpannya selama ini, untuk saat seperti sekarang. Sasarannya, menjaga kekuatan dolar Kanada, dalam pertukaran dengan yen Jepang dan dolar Amerika Serikat. Matanya terpaku pada layar monitor, yang menampilkan naik turunnya harga saham seolah sedang bernafas. Ia membeli, menjual, membeli kembali, dan menjual lagi, seolah seluruh sistem itu adalah alat permainannya. Jemarinya menari di atas papan ketik, tangan satunya menggenggam petikus, mengarahkan perintah dengan gerakan yang mantap dan cepat. Ia menyadari bahwa waktu bergulir tanpa belas kasih, dan detak jantungnya menyusul cepat, nyaris tak selaras. Matanya terbuka lebar, penuh kesadaran. Ia tahu, saat itu telah tiba, untuk mengakhiri permainan si pemimpin geng. Maka perang pun dimulai. 5 miliar dari 10 miliar dolar adalah hasil leverage 50 kali lipat. 1 miliar dialokasikan ke pasar yen Kanada, 4 miliar lainnya, untuk mendorong perdagangan dolar Kanada yang kaya akan lalu lintas transaksi. Beberapa hari sebelumnya, ia telah menjual seluruh saham yang terdaftar atas namanya sendiri. Bersama bunganya, ia melunasi utang sebesar 2 miliar dolar dari HSBC, itulah alasan ia menggunakan dana rahasianya sekarang. Ia meyakini, bahwa inilah bentuk sejati dari kebebasan. Sebuah sketsa untuk tujuan pertamanya. Dan dari titik itu, ia berniat hanya akan menetaskan telur emas. Kini, seluruh transaksi telah rampung. Keesokan harinya, di sebuah gedung perusahaan saham, kepanikan menyelimuti ruang kerja. Para staf terlihat tertegun, wajah-wajah mereka pucat, seperti baru saja menyaksikan bencana yang tak mereka mengerti. Sang pemimpin bertanya dengan suara yang tertahan amarah, "Apa yang terjadi?" Salah satu staf menjawab, bahwa sang dewa saham telah menghentikan seluruh transaksinya. Semua orang di ruangan membelalakan mata, bahkan sang pemimpin sendiri tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Dewa itu hanya menyisakan 10 ribuan di akunnya, dan seluruh dana dari akun terhubung telah dipindahkan ke tempat entah. Sang pemimpin, dalam hatinya yang gundah, mengakui, sosok itu datang dan pergi seperti angin. Tanpa jejak resmi, namun jejaknya adalah yang terbaik di dunia. Maka dengan nada membentak, ia memerintahkan bawahannya untuk melacak keberadaan sang dewa. Salah satu dari mereka menjelaskan, bahwa dewa saham kini telah berpindah ke pasar properti valuta asing. Ia mendapatkan kabar itu dari seorang teman, bahwa ratusan miliar won dana pribadi disetorkan kemarin. Sang pemimpin menduga bahwa itu adalah papan judi. Namun bawahannya menggeleng, dengan yakin menyampaikan, uang sebanyak itu hanya dimiliki oleh satu sosok. Yang lain mulai berbisik, mereka mengatakan, bahwa pria itu bukan pegawai biasa. Ia adalah sang dewa saham.
Sang pemimpin bertanya tentang perusahaan LOR. Namun jawaban yang diterimanya adalah, perusahaan itu masih membisu. Kemarahan meledak dari wajahnya, ia menghantamkan buku ke atas meja, dan dengan suara getir mengaku, jika memungkinkan, ia ingin meninggalkan pekerjaannya dan bergabung dengan dewa saham itu. Anak buahnya menyahut, bahwa jika LOR membuka lowongan, ia akan melamar tanpa ragu. Dan sang pemimpin pun mengangguk, bukan hanya satu, tapi semua dari mereka, telah berpikir demikian. Namun kegundahan masih menggantung, karena mereka tahu, pasar valuta asing adalah awal dari jalan buntu bursa saham. Yang mereka tak tahu adalah, bahwa gelar dewa saham kini telah berubah, menjadi dewa nilai tukar. Juli telah datang, dan kehidupan sekolah kembali melangkah dengan tenang. Kepala-kepala dari kelas 3 dipenuhi bayang-bayang tahun terakhir, namun keceriaan tetap hadir. Atas nama sang ibu, Tae-san memasang pendingin ruangan di setiap kelas, dan mendapatkan poin karma lagi. Seluruh penghuni kelas bersorak bahagia, mereka bermain di bawah sejuknya angin buatan. Terima kasih mengalir pada Tae-san dan ibunya. Namun ia hanya tersenyum tipis, dan dalam diamnya yang penuh rahasia, berterima kasih kembali. Ia menduga, ia akan mendapatkan 10 poin karma lagi. Sekolah memperoleh poin dengan beasiswa anonim. Ia mengaku, bahwa ia tak paham manusia. Namun sistem itu, poin karma, tetap mencatat dengan cermat. Hari itu pun tiba, hari di mana ia akan menutup akunnya. Masa investasi 3 bulan telah genap, dan saatnya menghentikan Marine FX dolar Kanada, yang kini nilainya tinggi terhadap yen. Sementara itu, teman-temannya mulai memperhatikan ekspresi wajahnya, yang membuat mereka gelisah. Mereka merasa heran, karena seharusnya Tae-san menjadi satu-satunya yang bersinar pada malam hari. Salah seorang dari mereka bertanya-tanya, tentang apa yang sedang terjadi antara Tae-san dan para wanita yang berada di sekitarnya ketika di toko pizza. Firasat buruk mulai muncul. Tiba-tiba, ponsel milik Tae-san berdering keras. Ia mengangkatnya dengan tenang. Namun suara dari seberang sana, lantang dan mengejutkan, berteriak memanggil, "Daniel!" Ia menjauhkan ponselnya dari telinga, sedikit terkejut. Dalam hatinya, ia bertanya, siapa gerangan yang memanggilnya dengan nama itu, nama yang sudah lama ditinggalkannya. Suara itu terdengar heran, bahwa ia tidak mengenali suara yang berbicara. Dan dalam sekejap, ingatannya menyatu kembali. Ia mengenali suara itu, Clara. Seorang perempuan yang dahulu pernah ia selamatkan dari kecelakaan motor dalam hujan. Sebuah malam yang singkat, namun intens, dan di bawah langit yang basah, sesuatu telah terjadi di antara mereka. Teman-temannya menoleh, tercengang, mendengar nama Clara disebut. Mereka menduga, mungkin Tae-san kembali bermain dengan perempuan lain. Namun Clara, dengan suara lembut, menanyakan kabar Daniel. Ia menjawab, bahwa ia sedang beristirahat setelah sarapan. Lalu, Clara menyampaikan, bahwa Direktur Leo menanyakan namanya. Ia tersenyum, dan meminta agar salamnya disampaikan pada sang direktur. Namun seketika, ekspresinya berubah, terkejut, bahkan panik, ketika Clara menanyakan, apakah Daniel merindukannya? Mereka mungkin berjauhan, namun hati Clara, katanya, selalu bersama Tae-san. Malam itu, di sebuah bar pinggir jalan yang sederhana, terpampang sekumpulan karyawan yang tengah melarutkan kepenatan mereka dalam gelas-gelas kaca berisi minuman keras, berupaya meringankan beban yang menumpuk di dada. Salah seorang dari mereka, seorang pria bersuara lantang dan mulut yang tampaknya ringan dibuka kala mabuk mulai menggerayangi akal, mengutarakan bahwa Marine FX berjangka panjang telah dilikuidasi hari ini. Dengan nada tinggi yang memantul dari dinding kayu bar, ia menambahkan, bahwa transaksi tersebut dilakukan dalam pasangan dolar Kanada yen Jepang, dan keuntungan yang tercatat mencapai lebih dari 3 triliun won. Kawan-kawan di sekelilingnya terperangah, ekspresi mereka memadat, seolah besarnya angka yang terdengar telah menggugurkan semua logika. Mereka segera melontarkan tanya, apakah mereka berinvestasi dalam Marine FX? Apakah mereka termasuk investor institusi? Pria itu, dengan sikap setengah sadar yang mencurigakan, menduga bahwa sepertinya memang demikian adanya, dan menyebutkan bahwa tingkat keuntungannya mencapai 970%. Sekonyong-konyong, seluruh ruangan seolah terpaku pada sekumpulan orang itu. Mata-mata asing mulai melirik dari balik gelas dan asap rokok. Sebab mereka, dengan suara yang menggelegar, menyampaikan bahwa pendapatan bersih dari transaksi mata uang asing mencapai 3 miliar dolar, atau jika dirupiahkan, kira-kira 40 triliun. Namun, sebelum sempat kegembiraan itu mengakar, wajah-wajah mereka memucat, seorang pria telah berdiri di belakang, nyaris tanpa suara, seperti bayangan yang lupa memberikan peringatan.
Suara pria itu memotong keheningan dengan amarah yang dingin. "Apa yang kalian lakukan?" tanyanya. Lalu, tanpa memberi kesempatan menjawab, ia menyebut mereka gila. Menurutnya, tingkat keuntungan pelanggan adalah rahasia mutlak. Jika informasi itu bocor, jika para pelanggan mengetahuinya, maka tamatlah hidup mereka. Ia menegaskan bahwa semua perusahaan sekuritas akan melompat ke pasar berjangka. Hari ketika rahasia itu tersebar, adalah hari kehancuran, katanya, dan dunia akan menyaksikan semua orang mati di tangannya. Ia mengulang, penuh tekanan, bahwa tidak satupun informasi dalam ruangan itu boleh menyentuh telinga luar. Namun, dari kerumunan yang tertunduk, seorang anak buah memberanikan diri berujar, dengan nada setengah menggugat, setengah menggoda, bahwa ketua timlah yang paling berisik sejak tadi. Keesokan harinya, di kantor pusat perusahaan Elor, seorang pria muda berdiri di hadapan jendela kaca. Ia adalah Taesan, sosok yang acap kali menyelimuti langkahnya dengan misteri. Di hadapannya, pengacara Joe berdiri, raut wajahnya dihiasi kebingungan. Taesan baru saja meminta bantuan yang tidak lazim, pemeriksaan latar belakang. Pada ibunya sendiri. Pengacara Joe terperanjat. Ia menyampaikan bahwa permintaan itu tidak mungkin, namun segera setelah itu, Taesan menjelaskan maksudnya. Ia tidak bermaksud menyelidiki sang ibu, melainkan keluarga dari pihak ibunya. Permohonan itu, katanya, pastilah bukan tugas yang berat bagi pengacara yang lihai seperti Joe. Namun, Joe masih menyimpan keheranan dalam benaknya. Ia tertawa kecil, lalu menyampaikan bahwa jika bukan Taesan yang meminta, ia tidak akan pernah menerima permintaan semacam itu. Kendati begitu, rasa ingin tahu menari di balik sorot matanya. Apa sebenarnya yang tengah direncanakan oleh Taesan kali ini? Joe meminta nama dan nomor registrasi, dan Taesan mengangguk pelan, dengan senyum tenang menghiasi wajahnya. Ia mengucapkan terima kasih, tulus dan singkat. Beberapa saat berselang, di Bandara Internasional Korea, suasana mendadak berubah menjadi pusat perhatian, ketika seorang wanita cantik melambaikan tangannya, memanggil dengan suara nyaring, "Daniel." Nama Inggris yang biasa digunakan Taesan. Clara berlari menghampirinya, tanpa keraguan, dan memeluknya erat, seperti seseorang yang telah lama merindukan pelabuhan hatinya. Di dalam dada Taesan, ada kegamangan halus yang menggeliat, ia tak tahu bagaimana harus menggambarkan perasaan itu. Namun, satu hal diakui dalam batinnya, untuk saat ini, semuanya baik-baik saja. Tatapan para pengunjung bandara tertuju pada keduanya, beberapa bergumam penuh tanya, sebagian lainnya menebak-nebak apakah mereka sepasang model terkenal. Dengan nada penuh perhatian, Taesan bertanya apakah Clara mengalami kesulitan dalam perjalanannya. Clara menggeleng pelan, sembari mengakui bahwa ia tak bisa tidur semalaman, karena terlalu bersemangat untuk bertemu kembali dengannya. Taesan menyambutnya dengan ucapan selamat datang, lalu Clara memuji, menyebut bahwa ia tampak lebih tampan dibanding terakhir kali mereka bertemu. Taesan menanggapi dengan candaan samar, mengatakan bahwa ia baru saja tumbuh menjadi 1,87 miliar. Ia bertanya-tanya dalam hati, entah apakah itu pengaruh Bro Kasanoa atau tidak. Beberapa waktu berlalu, dan kini Clara duduk di dalam mobil sport milik Taesan. Ia berdiri dari kursinya sesaat, mengucapkan terima kasih atas undangan tersebut. Namun Taesan hanya terdiam, gugup, tak sengaja, ia melihat celana dalam milik Clara. Dalam batinnya, ia mengakui bahwa sulit baginya menahan aroma lembut parfum Clara sepanjang hari itu. Sementara itu, di gedung perusahaan Elor, tangan Sera yang putih dan halus memutar-mutar sebuah ballpoint. Wajahnya tampak lesu, seakan ada kabut tipis menyelimuti pikirannya. Ia bertanya-tanya, kemanakah Taesan pergi kali ini? Apakah ia benar-benar sibuk? Taesan hanya pernah muncul sekali di perusahaan itu, lalu menghilang, seolah ditelan waktu. Tatapan Sera beralih ke sudut ruangan, di mana sebuah hadiah dari perusahaan KR diletakkan. Ia mendengar bahwa hadiahnya adalah papan judi, dan bertanya-tanya dalam hati, apakah itu baik-baik saja? Namun akhirnya, ia memutuskan untuk tidak peduli. Selama Taesan tidak berkencan dengan seorang gadis, itu semua masih bisa ditoleransi. Ia mengakui dalam hati, bahwa temperamennya sangat genit, dan Taesan, sungguh terlalu tampan untuk diabaikan. Ia mulai menyusun rencana, mengajak Taesan berlibur bersama ke workshop, waktu berkualitas hanya untuk mereka berdua. Di sisi lain, di jalan tol yang mulus dan panjang, Taesan dan Clara melaju beriringan, hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah rest area. Clara terkagum-kagum, menyebut bahwa tempat itu luar biasa. Tanpa sengaja, mata Taesan terpaku pada sosok wanita dari belakang, dan darah merah hangat seketika mengalir dari hidungnya. Sera,
sosok yang tak pernah benar-benar hilang dari bayangannya. Clara menyatakan bahwa ia lapar, dan mereka pun mencari makanan. Ia mengakui dengan ceria, bahwa begitu banyak pilihan makanan menggoda lidahnya. Dengan sorot mata penuh harap, Clara menunjuk sesuatu yang diinginkannya, serta sebuah kopi. Setelah mendapatkan makanan, Taesan menawarkan makanannya kepada Clara. Ia menyebutnya hot teok, dan mengingatkannya agar berhati-hati karena makanan itu masih panas. Clara lalu menunjuk salah satu menu lainnya, menyatakan keinginannya. Taesan tersenyum dan meminta agar Clara menunggunya sebentar. Dalam batinnya, ia tertegun. Selera Clara bahkan lebih Korea daripada dirinya sendiri. Ketika ia melangkah menuju kasir, ia meminta agar dibuatkan satu porsi yang besar. Itu hadiah, katanya. Namun, fokusnya tiba-tiba teralihkan. Seseorang muncul dalam pandangannya. Sosok itu adalah Lee Yerin Sunbae, wanita yang dahulu pernah mengisi hatinya dengan kekaguman yang nyaris buta. Tanpa sadar, nama itu meluncur dari bibirnya, dan Yerin pun menyebut namanya dengan nada tak kalah tergugup. Yerin menatapnya, bertanya apakah ia baik-baik saja. Taesan menjawab bahwa ia baik, meskipun menyebut dirinya hanya seorang pembuat onar. Yerin membalas dengan mengatakan bahwa ia telah melakukan segalanya dengan baik. Namun di balik senyumnya, Yerin mengakui dalam hati, Taesan kini tampak jauh lebih tampan. Taesan merasa sesak, mengapa baru sekarang Yerin berbicara kepadanya? Ia masih mengingat betapa Yerin mengabaikannya ketika hari wisuda tiba. Kasir menyela percakapan itu, menyerahkan pesanan. Taesan mengucapkan terima kasih dengan anggukan singkat dan senyum tipis. Lalu, dengan nada tenang namun mantap, ia mengucapkan sampai jumpa lagi kepada Yerin. Namun langkahnya terhenti, Yerin memintanya untuk menunggu. Saat itulah, Clara memanggil dari belakang, suaranya menggema di udara, menanyakan apakah ada masalah. Taesan berbalik, dan Clara melihat ke arah Yerin yang berdiri di kejauhan. Dengan mata menyipit penasaran, Clara bertanya, apakah kau mengenal gadis itu? Di sisi lain, Yerin terperanjat, seolah-olah dunia dalam dirinya terhenti sejenak, tak percaya bahwa Taesan melangkah bersama seorang perempuan lain, bukan dirinya. Sejenak hatinya menggigil dalam diam, namun wajahnya tetap membeku dalam keheningan yang dipaksakan. Lalu, perempuan itu, yang belakangan ia kenal sebagai Clara, melontarkan pertanyaan dengan nada ramah, hampir manis. Apakah Taesan hendak memperkenalkannya? Taesan tampak gelisah, geraknya mencerminkan kegugupan yang tak tertutupi. Dengan suara yang seolah tercekat oleh keterkejutan yang belum surut, ia berkata bahwa perempuan itu adalah Lee Yerin Sunbae, dari sekolah tetangga. Ia menambahkan bahwa mereka telah saling mengenal sejak lama, sebuah pengakuan yang justru terasa asing bagi Yerin. Kata-kata itu menggantung dalam benaknya. Mengapa Taesan menyebutnya sebagai seseorang dari sekolah tetangga, seolah mereka tak pernah lebih dekat dari itu? Yerin hanya bisa terdiam, membeku dalam lamunannya yang bergetar, mencari jawaban dalam ruang hampa antara bibir dan hati. Lalu, dengan gerakan yang sedikit jenaka namun menyiratkan ketegasan yang mematikan, Clara mengedipkan sebelah matanya dan memperkenalkan diri sebagai pacar Taesan. Dunia Yerin seolah ambruk dalam sekejap, namun ia tetap menjaga wibawa dalam luka yang baru saja tergores. Ia pun memperkenalkan dirinya kembali, dengan nada sopan yang terbungkus kabut perasaan, Lee Yerin Sunbae. Clara, yang tampaknya benar-benar tidak mengetahui apa-apa, mengungkapkan kekagumannya akan paras Yerin, dan dengan polos mengajaknya untuk menjalin pertemanan dengan baik. Yerin, meski hatinya bergetar, menjawab dengan suara tergagap, mengiyakan ajakan itu, dan menambahkan bahwa bila kelak mereka bertemu kembali, mereka sebaiknya saling menyapa. Clara lalu mengajak Taesan untuk pergi. Ia berkata ingin cepat pulang. Yerin memandangi wajah perempuan itu, Clara, dan dalam hatinya, entah kenapa, ia harus mengakui bahwa perempuan itu memang menawan, meski dirinya enggan mengakuinya. Taesan melambaikan tangannya, mengucap salam perpisahan untuk yang terakhir kali. Yerin, masih terperangkap dalam kabut keterkejutan, hanya mampu mengangguk pelan, menyahut salam itu. Clara, dengan lengannya menggandeng Taesan penuh kemesraan, mengedipkan matanya sekali lagi, dan dengan suara manis mengucapkan perpisahan kepada Yerin. Yerin merasa dunianya retak. Hancur. Bahkan Taesan tak menoleh ke belakang. Di dalam diamnya yang sepi, ia menyadari bahwa ia tak sempat, atau tak mampu, mengatakan bahwa ia telah berpisah dengan orang itu. Sementara Taesan berjalan menjauh, meninggalkan jejak samar yang segera terhapus oleh waktu, Yerin hanya bisa berdiri terpaku. Matanya menatap punggung mereka berdua, yang perlahan menghilang di telan bayangan jalanan.